Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan budi syukur alhamdulillah pada malam hari ini. Kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pada malam hari ini hujannya sangat lebat sekali. Alhamdulillah kita semua ini masih memiliki iman, masih memiliki keyakinan sehingga bisa hadir pada malam hari ini di pengawasan bumi bakti. Bila umat manusianya memiliki iman, memiliki keyakinan, dipastikan bisa hadir walaupun cuacanya hujan. Kalau umat manusianya tidak memiliki keimanannya dengan kuat, keyakinannya tidak kuat, entar mana mungkin bisa hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini temanya, judulnya yaitu adalah jasad. Kita semua ini memiliki jasad semua. Kita semua ini memujinya itu kelawan jasad. Hidup kelawan jasad. Mati juga kelawan jasad. Kita semua ini umat manusia, itu semuanya itu di dalam jasad. Karena umat manusianya bisa bekerja, bisa berjalan, bisa berbuat itu karena jasad. Umat manusianya pun memujinya itu kelawan jasad. Pada malam hari ini temanya jasadnya ini udah tercantum di dalam kitab Nur Jati. Nur itu cahaya, jati itu diri umat manusia. Segala sesuatu umat manusia di dalam perjalanan umat manusia pada malam hari ini, semuanya perjalanannya itu berbeda-beda. Nasib pun berbeda-beda. Takdir kodrat pun berbeda-beda. Pada malam hari ini kita semua ini ada salah satu jamaah barusan udah meninggal, udah beberapa hari, kurang lebihnya 3 hari. Kita semua ini kehilangan terhadap dirinya, kehilangan terhadap sengga gurohnya,
kehilangan dengan ceramahnya atau ucapannya. Kita semua ini sedang berkelabu, sedang sedih karena jamaah salah satu kita ini udah meninggal. Kita semua ini dalam keadaan sedih. Tapi itu udah takdir kodratnya. Umat manusianya itu bila hidup itu pasti ada mati, bila ada mati pasti ada hidup. Pada malam hari ini temanya, judulnya itu adalah jasad. Jasad ini milik alam. Kalau udah waktunya entar kembali ke alam. Kalau roh itu dari Gusti, entar kembali ke Gusti. Karena umat manusianya di dalam jim jaberja, jaganan umat manusianya. Jaganan umat manusianya itu terletaknya itu di mana para jamaah? Alhamdulillah jamaah di samping saya ini menjawabnya, jaganan umat manusianya itu terletaknya di hati dan pikiran. Sinja bersa itu maknanya ing satuhune. Ing satuhune itu umat manusia itu terletaknya di mana para jamaah? Kan bingung jawabannya. Kalau ing satuhune umat manusia itu terletaknya di dalam jasad. Kalau ing satuhune umat manusia, kalau tidak ada jasad berarti tidak ada ing satuhune. Tidak ada ing satuhune umat manusia, tidak ada ing satuhune Gusti. Karena ing satuhune itu bermacam-macam ragam. Karena di dalam edal itu maknanya ajoroba saking Gusti Allah. Jadi kita semua ini ing manusahnya ajoroba saking Gusti Allah. Ing manusahnya ajoroba saking datnya Gusti Allah. Umat manusianya bila dipanggil jasadnya itu dipastikan tidak akan robah dari Gusti Allah. Karena umat manusianya bila dalam keadaan sakaratul maut, seandainya umat manusianya mengucapnya yaitu kalimat thayyibah atau menyebutnya sang pencipta saja, menyebutnya ya Allah atau la ilaha illallah, walaupun di dalam hati, walaupun di dalam pikiran. Bila seseorang mengucapnya itu tidak mampu itu dari mulut, itu mampunya di dalam hati, dalam pikiran. Kelawan ing manusahnya ajoroba saking datnya Gusti Allah, kelawan dat hati dat pikiran umat manusianya bila bisa menyebut kalimat thayyibah itu ing dalam hati, ing dalam pikiran, berarti umat manusianya itu ingat ing satuhune manusia, ingat ing satuhune Gusti. Berarti umat manusianya ing dalam hati, ing dalam pikirannya itu menyatu di dalam Gustinya. Gusti itu menyatunya di dalam umat manusia itu terletaknya di dalam rasa. Rasa hati, rasa pikiran. Temanya, judulnya pada malam hari ini adalah jasad. Jimja berja jaganan umat manusianya, sinja bersa ing satuhune. Lalu edal itu maknanya ajoroba saking Gusti Allah. Umat manusianya itu di dalam hati, di dalam pikirannya. Bila umat manusianya mau meninggal, mengucapnya tidak mampu. Lalu bisanya ing dalam hati, ing dalam pikiran. Itu lebih baik, lebih bagus. Karena yang mendengar itu hatinya, yang mendengar itu pikirannya. Kalau mengucapnya sampai bisa mengucap dari mulutnya,
itu lebih baik, lebih bagus lagi. Karena umat manusianya bila mampu dalam hati, dalam pikirannya bisa mengucap kalimat thayyibah, lalu bisa mengucap di dalam mulutnya, itulah berarti Sang Pencipta atau Gusti Allah menyatu di dalam diri umat manusianya itu kelawan rasa hati, rasa pikiran. Karena hati itu tidak ada wujudnya, pikiran juga tidak ada wujudnya, Sang Pencipta pun tidak ada wujudnya. Berarti ucapan saya itu ing dalam hati, ing dalam pikiran. Ajaroba saking Gusti Allah, ajaroba saking datnya Gusti Allah, ajaroba ing manusahnya saking Gusti Allah, ajaroba ing manusahnya kelawan datnya Gusti Allah. Orang yang mau meninggal bisa mengucap itu baik sekali atau baik, tapi jangan dibilang langsung mendapatkan surga. Tapi kebanyakan orang, seluruh ulama-ulama yang besar, dia bilang bila ing manusianya itu mengucap kalimat thayyibah atau mengucap ya Allah kalau mau meninggal lalu dijaminkan masuk surga, itu berarti penafsiran seperti itu kurang pas dan kurang benar. Memang manusianya itu baik dalam keadaan sakaratil mautnya, itu cuman hanya baik. Umat manusianya itu seluruh umat manusia siapapun butuh proses, butuh ditimbang kalau mau masuk ke surga. Semuanya umat manusianya itu belum tentu semua, walaupun itu matinya mengucap kalimat thayyibah. Karena butuh diproses, butuh ditimbang. Semenjak lahir sampai akhir hayat, seberapa tingkah laku perilakunya. Lalu kebaikannya membaca kalimat thayyibah itu seberapa kebaikannya. Pasti tetap ditimbang. Kalau langsung masuk surga bila umat manusianya membaca kalimat thayyibah dalam keadaan sakaratul maut, buat apa ada alam pertimbangan? Buat apa ada nikmat kubur, siksa kubur? Bila seperti itu, benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Jadi jangan mau dibodohi, digadali dengan ucapan-ucapan seperti itu. Bila umat manusianya jihad dijaminkan surga. Bila membela agama dijaminkan surga. Bila mati dalam keadaan suci seperti melakukan ibadah sholat lalu dijaminkan surga. Di dalam keadaan sakaratul maut membaca kalimat thayyibah, membaca la ilaha illallah lalu dijaminkan surga. Berarti penafsiran seperti itu kurang pas dan kurang benar. Dipastikan seperti itu. Kalau di kitab saya, di kitab Nur Jati, nur itu cahaya jadiku diriku umat manusia. Tergantung perjalanan cahaya jadi diri umat manusianya. Perjalanan di masa hidupnya itu seberapa kebaikannya atau keburukannya. Lalu kebaikannya melakukan ibadah seperti melakukan ibadah sholat. Kebaikannya itu meninggalnya waktu itu. Lalu meninggalnya di waktu jihad, lalu meninggalnya membaca kalimat thayyibah, seberapa kebaikannya, lalu diproses, lalu ditimbang seperti itu. Bukan langsung dijamin, Yang mengatur tentang besok, apakah umat manusia, apakah Gusti Allah para jamaah? Dipastikan Gusti Allah. Yang bilang seperti itu, yang langsung dijaminkan masuk surga. Bila orang yang meninggal membaca kalimat thayyibah, bila meninggalnya dalam keadaan jihad,
meninggalnya dalam keadaan suci seperti melakukan ibadah sholat lalu dijaminkan itu ucapan Gusti Allah apakah ucapan umat manusia para jamaah? Umat manusia. Jadi para jamaah ini percayanya terhadap umat manusia atau ke Gusti Allah para jamaah? Ke Gusti Allah. Cuman kok manusianya zaman-zaman sekarang percayanya dengan fatwa-fatwa, percayanya dengan ulama-ulama, percayanya dengan kiai-kiai, ustad-ustad, kus-kus, buya-buya atau habaib atau para imam. Bila ada fatwa langsung dipakumi. Bila ucapan kiai, ulama, kus-kus, buya-buya, habaib atau para imam langsung dipakumi. Katanya percayanya terhadap Gusti Allah. Kok percayanya terhadap ucapan-ucapan fatwa-fatwa? Berarti percayanya bukan terhadap Gusti Allah. Percayanya terhadap fatwa, terhadap ucapan-ucapan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Seperti itu real nyatanya. Berarti umat manusia di dalam dunia ini dibodohi, dikadali oleh umat-umat manusia yang memiliki fatwa-fatwa, yang memiliki ucapan-ucapan seperti itu. Bila orang yang mati membaca kalimat thayyibah udah dipastikan masuk surga? Tidak. Kalau di dalam kitab saya butuh proses, butuh ditimbang. Bila keadaan matinya dalam perjuangan jihad lalu masuk surga. Dalam keadaan suci melakukan ibadah sholat lalu meninggal lalu masuk surga. Semuanya penafsiran seperti itu kurang pas dan kurang benar. Karena itu ucapan-ucapan umat manusia. Kalau ucapan-ucapan Gusti itu terhadap kitab Nurjati, bilangnya tergantung ingkawitannya perbuatan-perbuatan ing alam dunyahnya, antar pembalasan-pembalasan ing alam kuburnya atas perbuatan-perbuatan ing alam dunyahnya. Berarti segala sesuatu itu butuh diproses, butuh ditimbang. Kalau langsung buat apa ada alam pertimbangan? Buat apa ada nikmat kubur, siksa kubur? Berarti nikmat kubur, siksa kubur itu tergantung perbuatannya. Berarti semenjak masa hidup sampai mati seberapa kebaikannya, seberapa keburukannya. Lalu kebaikannya membaca kalimat thayyibah dalam keadaan suci atau jihad seberapa kebaikannya. Tetap ditimbang, bukan langsung masuk surga. Kalau langsung masuk surga, lah surganya aja belum dibuka. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Bila akal sehatnya pasti bisa terbuka. Bila akal sehatnya tidak bisa terbuka, mana mungkin bisa mengerti tentang ini. Karena umat manusianya zaman sekarang akal sehatnya itu udah tertutup dengan fatwa-fatwa, dengan tausiah-tausiah yang sesat menyesatkan. Bila orang yang udah dijaminkan masuk surga, berarti itu ucapannya atau fatwanya atau tausiahnya berarti sesat menyesatkan. Umat manusia seluruh dunia ini tidak ada yang bisa dijaminkan. Semuanya itu dalam penentuan-penentuan perjalanan-perjalanan umat manusia. Bukan terhadap kitab, bukan terhadap nabi, bukan terhadap agama, bukan terhadap ucapan, bukan terhadap fatwa. Segala sesuatu yang bisa menentukan itu tergantung ingkawitannya, perbuatan-perbuatan ing alam dunyahnya. Segala sesuatu itu perbuatan ing alam dunyahnya, bukan entar-entar besok. Benar atau tidak para jamaah? Benarnya tentang apa? Oh, perbuatan. Aslinya umat manusia, kebenarannya itu terletaknya di perbuatan. Kalau entar besok-besok
itu tidak ada perbuatan. Entar-entar besok itu adanya balasan-balasan atas perbuatan-perbuatan umat manusia ing alam dunianya. Kalau perbuatan umat manusianya baik, entar mendapatkan kebaikan. Entar perbuatannya jelek, entar mendapatkan kejelekan. Hanya itu, sebatas itu balasannya. Entar imbalannya tergantung Gusti Allah penentuannya. Entar besok kalau udah kiamat kubro, kiamat seluruh alam semesta, baru adalah surga, neraka, alam pertimbangan, dan alam maksar. Kalau waktu-waktu sekarang cuman adanya, yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur. Kita semua ini ditunggu oleh alam apa para jamaah? Alhamdulillah jamaah ini cerdas-cerdas. Padahal kalau melihat dengan di alam kubur itu ngeri. Ngerinya apa? Saya ini belum seberapa perbuatannya, apakah kebaikannya, apakah keburukannya, apakah saya entar di sana mendapatkan apa? Itu tidak ada yang tahu. Bila umat manusianya bisa mengetahui si A mendapatkan surga, si B mendapatkan neraka, berarti manusia seperti itu bohong besar. Walaupun titelnya ulama besar, walaupun titelnya kiai besar atau ustadz besar atau buya-buya atau habaib atau para imam yang mengucap seperti itu, jangan dipercayai tentang ucapannya. Yang menentukan tentang antar besok adalah dirinya, adalah perbuatannya, bukan Gusti Allah yang menentukan. Kalau Gusti Allah itu hanya menentukannya, memberitahu kamu perbuatannya baik sekian derajat, entar mendapatkan kebaikan. Kamu perbuatan keburukannya sekian derajat, entar mendapatkan keburukan. Gusti Allah itu hanya mengasih tahu tentang timbangan. Contohnya timbangan berat badan saya 60 kebaikannya. Lalu keburukannya 40. Berarti timbangan bagusnya itu 60, berarti mendapatkan kebaikan. Kalau umat manusianya timbangannya keburukannya 90, kejelekannya, lalu kebaikannya itu cuma 10, entar mendapatkan kejelekan. Berarti kita semua ini segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini semuanya butuh proses. Jangan dibilang langsung mendapatkan. Berarti penafsiran seperti itu kurang pas dan kurang benar. Karena umat manusia segala sesuatu perjalanan umat manusia yang bisa menentukan itu dirinya, yang bisa menentukan itu perjalanannya. Karena Sang Pencipta pun tidak bisa menentukan kamu mendapatkan surga, kamu mendapatkan neraka, tidak bisa. Sang Pencipta hanya memberitahu, bukan menentukan. Yang menentukan itu dirinya, karena yang berbuat itu umat manusianya, bukan Gusti Allah. Kalau yang berbuat Gusti Allah, entar Gusti Allah yang menentukan. Kok yang anehnya, yang berbuat orang lain, ulama-ulama yang besar bisa menentukan kamu mendapatkan surga, kamu mendapatkan neraka, bisa bilang seperti itu. Yang saya membingungkan. Kalau orang jahat, contohnya orang yang sering merampok, mabuk-mabukan, mencuri, membunuh, memperkosa, lalu langsung dipunis kamu mendapatkan neraka. Kalau yang melakukan kebaikan, contohnya melakukan ibadah sholat, dalam keadaan sholat lalu meninggal, langsung dijaminkan surga. Kalau orang meninggalnya sedang membaca Al-Quran, langsung dijaminkan masuk surga. Dalam keadaan jihad perang, langsung dijaminkan surga. Kalau orang yang matinya membaca kalimat thayyibah, langsung dijaminkan masuk surga.
Berarti penentuan-penentuan seperti itu, bila umat manusianya mengucap seperti itu, berarti penentuannya bukan terhadap Gusti Allah, tapi penentuannya itu terhadap ucapan-ucapan umat manusia. Kita semua ini harus mengetahui tentang itu. Jangan langsung percaya. Karena segala sesuatu yang menentukan itu perbuatan dirinya. Bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, bukan para aulia, atau para nabi, atau para imam, atau para gus. Itu tidak bisa menentukan. Walaupun kitabnya setinggi gunung, walaupun nabinya titelnya yang paling tinggi, walaupun agamanya itu kencang dipegangnya, itu tidak bisa menentukan. Yang bisa menentukan adalah dirinya sendiri. Bila dianya melakukan kebaikan, pasti mendapatkan kebaikan. Bila dianya umat manusia melakukan keburukan, entar mendapatkan keburukan. Itu saja yang paling mudah. Bukan yang menentukan ucapan manusia, bukan menentukannya Gusti Allah. Yang menentukan entar besok adalah perbuatan-perbuatan kita, bukan ucapan, bukan wujud. Yang memberikan penentuan adalah perbuatan-perbuatan kita. Saya cukupkan saja. Bila ada yang mau bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun tentang Ustaz, mengenai kematian banyak yang mengistilahkan, ada yang mati su'ul khotimah dan husnul khotimah. Apakah ada orang yang misalnya mati pada hari Jumat, kemudian yang menyolatkannya ribuan, apakah itu tanda atau cerminan bahwa orang itu akan mendapatkan nikmat kubur dan surganya Gusti Allah? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ini mempertanyakannya tentang husnul khotimah atau apa tadi? Su'ul khotimah. Jadi tentang itu tidak bisa menentukan segala sesuatu pun. Tentang waktu, tentang hari atau bulan, itu tidak bisa menentukan apakah mendapatkan kenikmatan, apakah mendapatkan keburukan, apakah mendapatkan surga dari Gusti Allah. Tentang hari atau husnul khotimah itu tidak bisa menentukan. Segala sesuatu itu yang bisa menentukan itu adalah perbuatan-perbuatan kita. Karena umat manusianya itu segala sesuatu penentuannya itu tergantung perbuatan. Karena bisa baik karena perbuatan, bisa buruk karena perbuatan. Bukan karena hari, bukan karena bulan, bukan karena husnul khotimah. Karena segala sesuatu umat manusia itu semuanya perbuatan-perbuatan semua yang bisa menentukan. Gusti Allah pun bisa menentukan kamu mendapatkan kebaikan, kamu mendapatkan keburukan. Tergantung perbuatan-perbuatan umat manusianya di dalam dunia. Entar mendapatkan pembalasan ing alam kuburnya. Bila perbuatan baik entar mendapatkan kebaikan, bila perbuatan buruk entar mendapatkan keburukan. Berarti segala sesuatu itu perbuatan. Bila perbuatannya bergerak, pasti ketahuan. Bila perbuatannya tidak bergerak, berarti tidak ketahuan. Itu saja yang saya jawab. Berarti kunci umat manusia itu bukan di husnul khotimah atau hari atau bulan.
Jadi kuncinya umat manusia antara besok dan sekarang itu tergantung perbuatan-perbuatan kita. Siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kang Ustaz, mau menanyakan bagaimana menurut pandangan Islam bila mana ada orang yang sudah mati, sudah ratusan tahun dan jasadnya masih utuh, itu orang tersebut mulia, baik atau ahli kubur atau bagaimana Kang Ustaz? Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ini mempertanyakannya tentang kalau ada orang yang meninggal dunia, lalu jasadnya itu utuh sampai ratusan tahun. Saya contohkan yang hafal Quran saja. Kalau orang yang hafal Quran itu bila mati ada yang jasadnya itu enggak dimakan cacing, masih utuh, udah bertahun-tahun. Itu aslinya kalau di dalam kitab saya, di dalam kitab Nurjati dan kitab Sejati bilangnya seperti ini. Umat manusianya bila yang hafal Quran itu masih utuh jasadnya bila meninggal udah bertahun-tahun, itu aslinya kebenduhnya itu terhadap hafalannya, terhadap ucapannya. Kalau yang hafal Quran itu sebenarnya harus dikaji, diaji, dibaca, dilakukan. Dikaji ing tingkah lakunya, diaji ing dirinya, dibaca kitabnya, lalu dilakukan ing maknanya. Cuman kebanyakan orang bila yang hafal Quran itu ujub, merasanya yang paling wah, merasanya yang paling suci, merasanya yang paling pintar. Kebanyakannya bila ada orang yang mati seperti itu, kalau di dalam kitab saya itu kurang baik, kurang bagus, karena kebendu oleh hafalannya. Karena di dalam kitabnya, kalau orang yang hafal Quran itu tidak boleh ujub, tidak boleh sombong. Lalu di dalam bacaan itu ada maknanya. Maknanya itu harus dilakukan. Contohnya hafalannya itu nirwahimi, yang mengasihi menyayangi, tapi dianya tidak mengasihi menyayangi. Lalu di dalam kitabnya itu disuruh beramal, tapi dianya nggak mau beramal, dia inginnya diamalin. Kebanyakan ulama seperti itu, nyuruh orang bisa beramal, tapi dianya nggak mau beramal, inginnya diamalin. Jadi umat manusia seperti itu entar kebendu. Kalau kurang bagusnya itu alam saja nggak mau menyentuh, apalagi Gusti Allah. Kalau jasad itu aslinya milik alam, kalau roh itu milik Gusti. Bila orang yang mati itu yang lebih bagus itu jasadnya itu lebur, yang lebih bagus, karena jasad umat manusia itu milik alam, kalau roh itu milik Gusti. Bila orang mati itu dipastikan rohnya kembali ke Gusti, lalu jasadnya kembali ing alam. Alamnya itu alam dunia. Lalu dikuburnya di dalam tanah. Lalu dimakanlah oleh alam seperti cacing atau makhluk-makhluk yang lain. Itu yang bagus itu lebur. Yang lebih bagus lagi muksa. Itu yang lebih bagus. Dikubur itu hilang sejasadnya, itu lebih bagus. Kalau jasadnya yang paling masih utuh berarti kurang bagus, kurang baik. Jadi jamaah ini mempertanyakan bahwa jasadnya yang masih utuh baik atau bagus atau tidak. Saya jawab tidak baik, tidak bagus.
Yang bagus itu jasadnya lebur, yang lebih bagus lagi muksa. Tidak ada jasadnya, tinggal kain putih saja. Itu yang lebih bagus. Hanya itu yang saya jawab. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dijelaskan tentang timbangan umat manusia itu yang menentukan tingginya perbuatan. Nah, Gusti pun tidak, Gusti hanya menjelaskan ini kebaikan sekian dan keburukan sekian. Pertanyaan saya, apakah kebaikan dan keburukan tersebut di dalam surga atau di dalam neraka itu merasakan semua atau tidak? Oh, jamaah ini mempertanyakannya tentang timbangan, tentang perbuatan umat manusia. Gusti Allah saja tidak bisa menentukan. Entar besok di surga atau neraka umat manusianya itu merasakan atau tidak. Kan saya bilang alam ini yang dibuka ini hanya 3, yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur. Yang alam pertimbangan, alam maksar, surga, neraka belum dibuka. Kalau saya bilang jawabnya Gusti Allah, entar besok di dalam surgawi atau neraka umat manusianya itu bisa merasakan apakah kenikmatan atau kesengsaraan. Kalau saya bilang bisa, entar jamaah mempertanyakannya, apakah Pak Ustadz tahu entar surga neraka? Nerakanya kan belum dibuka, surga belum dibuka. Nah, jadi saya jawabnya bingung. Nah, kalau jawabannya surga neraka di dalam dunia, apakah umat manusianya itu merasakan atau tidak? Saya jawab iya, merasakan. Tapi kalau entar besok saya nggak bisa jawab. Karena sayanya belum ke sana, lalu alamnya belum dibuka. Kalau di dalam dunia saya udah merasakan, alam dunianya udah dibuka. Berarti surga neraka itu di dalam dunia itu cuman ada 2. Yaitu ketenangan-ketenangan hati, ketenangan-ketenangan pikiran. Berarti surganya umat manusia di dalam dunia itu adalah in dalam hati, in dalam pikiran. Walaupun umat manusianya itu hartanya banyak, berlipat-lipat. Walaupun mobilnya bertitel-titel atau bertingkat-tingkat, itu belum tentu bahagia. Contohnya seorang yang paling terkaya lah. Contohnya orang kaya. Tapi hasil kekayaannya itu dari korupsi. Berarti umat manusianya itu tersiksa in dalam hati, in dalam pikiran. Berarti hati dan pikirannya tersiksa itu apakah mendapatkan kenikmatan, apakah mendapatkan kesengsaraan para jamaah? Kesengsaraan. Berarti kenikmatan-kenikmatan atau kesengsaraan alam dunia, atau kata bahasa kerennya surga neraka. Surga neraka itu keren. Ulama itu selalu dihambur-hamburkan surga neraka selalu. Padahal dianya itu tidak tahu tentang nerakanya bagaimana, tentang surganya bagaimana. Kalau umat manusia di dalam dunia ini, surganya di dalam dunia ini umat manusia itu bukan karena makanan, bukan karena harta benda, bukan karena apa-apa. Surga dan neraka umat manusia di dalam dunia ini terletaknya di dalam hati, di dalam pikiran. Bila hatinya tenang, pikiran tenang, berarti mendapatkan surga atau ketentraman. Bila hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang, dipastikan mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan neraka. Walaupun hartanya banyak.
Kunci surga neraka itu adanya in dalam hati, in dalam pikiran. Ini ceramah real nyata di dalam kitab Sejati seperti itu. Bilangnya surga umat manusia di dalam dunia ini adanya terletaknya di hati dan pikiran. Bukan makanan, bukan. Contohnya orang sedang sakit contohnya. Dikasih makan apapun nggak enak. Lah kalau yang nggak enak itu apakah mendapatkan kenikmatan? Apakah mendapatkan kesengsaraan para jamaah? Kesengsaraan. Lah kalau umat manusianya badannya sehat, lalu waras brigas, lalu makan-makan pun tenang, enak, nikmat, berarti tidak memikiri beban, tidak memikiri yang lain. Berarti ketentraman itu surganya umat manusia. Itu terletaknya di dalam hati, di dalam pikiran. Jamaah yang tadi mempertanyakan tentang surga neraka, entar besok, entar Gusti Allah itu terhadap umat manusianya entar mendapatkan surga atau neraka, apakah mendapatkan kenikmatan atau kesengsaraan yang dipertanyakan seperti itu. Kalau entar besok saya nggak bisa menjawab. Kalau yang saya menjawab entar iya bisa. Lah entar jamaahnya mempertanyakan lagi, apakah Pak Ustadz tahu tentang kesana? Kan tidak. Lalu di dalam kitabnya, apakah seperti itu kitabnya itu tahu? Tidak. Lalu alamnya dibuka belum? Kok kenapa Pak Ustadznya bilangnya iya bisa? Berarti saya bohong. Lah kalau surganya umat manusia, nerakanya umat manusia di dalam dunia, saya jawab, sana saya udah merasakan. Surganya udah merasakan, nerakanya udah merasakan. Surga umat manusia di dalam dunia ini adanya in dalam hati, in dalam pikiran. Bukan harta benda, bukan makanan. Siapa lagi yang mau bertanya? Bila tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan saja. Bila ada kekurangan-kekurangan di dalam ucapan-ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dukhrina wa Muhammad wa sallam wa barakatuh ala rasulil azman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya alim ya adim ya rabbal alamin. Qayyum ya razuq man sya'al quwwah ilahi anta masudi wa ridha amalubi wa ufudi amri ila Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah. Ya Allah, kula nyuwun ridhamu ya Allah, kula nyuwun barokahmu ya Allah darimu ya Allah, kula nyuwun rezeki darimu ya Allah, kula nyuwun keselamatan darimu ya Allah, kula nyuwun umur panjang darimu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.